Gimana kabar kalian hari ini? Tentu baik bukan? Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 4 pembelajaran 1, yakni tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, anak-anakku semua, dimanapun, kapanpun, anak-anak tetap jaga kesehatan. Anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku semua. Anak-anakku semua, saksikan video pembelajaran ini. Halo anak-anak hebat. Nah, bertemu lagi dengan Bu Indah. Kali ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang teori hidup hewan, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Nah, kali ini di subtema 4 kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sama halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Anak-anak, tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Perkembangbiakan pada tumbuhan bisa secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif ini terdiri dari dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa proses perkawinan yang terjadi pada tumbuhan itu tersendiri, juga tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami bisa melalui biji, tunas, umbi, geragi, atau spora. Contoh perkembangbiakan dengan biji yaitu pada tumbuhan mangga, jeruk, atau semangka. Sedangkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu tumbuhan pisang, tebu, bambu, dan sosor bebek. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora yaitu terjadi pada tumbuhan paku-pakuan atau pada jamur. Sedangkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi yaitu ada bawang merah, bawang putih, wortel, kentang. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses perkawinan tapi sengaja dibantu oleh manusia. Berarti tumbuhan ini bisa berkembang biak dengan bantuan manusia. Nah, macam-macam perkembangbiakan secara vegetatif buatan yaitu dengan cara mencangkok, menempel, menyambung. Tumbuhan juga dapat berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi karena proses perkawinan, yaitu dengan cara jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa penyerbukan. Selain cara berkembang biak pada tumbuhan yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki warna dan bentuk daun yang berbeda-beda. Anak-anak, sekarang kita ayo berlatih untuk mengenal cara perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu dengan cara kalian mencari beberapa daun, kemudian tempelkan pada buku dan berikan nama pada daun tersebut. Ini termasuk daun dari tumbuhan apa? Bagaimana? Anak-anak bisa bukan? Nah, sekarang bagian dari tumbuhan itu ada daun, biji, batang, akar. Nah, dari bagian tumbuhan itu bisa kita gunakan menjadi sebuah karya seni. Karya seni dengan cara menempel disebut dengan karya seni mozaik. Anak-anak, ayo kita membuat karya seni mozaik ya. Langkah-langkahnya yaitu kalian mencari daun, kumpulkan daun-daun kering yang ada di sekitar rumahmu.
Kemudian tempelkan pada pola yang sudah kalian buat. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, anak-anakku semua, sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pembagian. Operasi hitung pembagian itu ada dua cara. Yang pertama dengan melakukan pengurangan berulang. Perhatikan anak-anak, Bu Ria akan menjelaskan tentang pembagian secara berulang. Contohnya 32 dibagi 4, 32 dikurangi 4 hasilnya 28. Kemudian dikurangi lagi 4 hasilnya 24. Terus kemudian dikurangi lagi hasilnya 20. Dikurangi lagi 4 hasilnya 16. Dikurangi 4 lagi hasilnya 12. Dikurangi lagi 4 hasilnya 8. Dikurangi 4 lagi hasilnya 4. Kurangi lagi 4 hasilnya 0. Nah, sekarang kita perhatikan 32 dibagi 4 itu hasilnya berapa? Kita hitung 4-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 32 dibagi 4 hasilnya 8. Berikutnya Bu Ria akan menjelaskan pembagian dengan cara bersusun pendek. Contohnya 48 dibagi 3. 4 dibagi 3 hasilnya 1, ditulis di atas ini 1. Kemudian angka 1 dikalikan 3, 1 kalikan 3 hasilnya 3. Nah, anak-anakku 4 dikurangi 3 hasilnya berapa? 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, kemudian 8-nya turun. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 6 ditaruh atas. 6 dikalikan 3 hasilnya 18. Kemudian dikurangi 18 dikurangi 18 hasilnya 0. Jadi 48 dibagi 3 hasilnya 16. Nah, anak-anakku semua, Bu Ria sudah menjelaskan tentang pembagian dengan dua cara. Yang pertama dengan pembagian pengurangan berulang. Yang kedua, pembagian dengan cara bersusun pendek. Nah, anak-anakku semua, bagaimana perasaan kalian hari ini? Tentu senang setelah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.